Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, tentunya hari ini sukacita kita melimpah karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Katakan haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Selamat datang di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami. Hari ini kami mau bersorak-sorai merayakan kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami yakin dan percaya semua kami tidak ada yang terlewatkan. Tuhan sediakan tempat kami di surga kelak. Terima kasih Bapa, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Layakkan setiap kami, ampuni setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ingin beria-ria memuji memuliakan nama Engkau. Yesus Kristus Tuhan kami yang telah naik ke surga. Haleluya. Amin. Yesus Kristus ditinggikan. Kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan Ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan
rasa syukur kami Tuhan Yesus. Karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa, ajaib. Engkau hidup dan telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu Engkau sediakan bagi setiap kami untuk menopang, untuk menguatkan, untuk menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau, bersukacita untuk keajaiban Tuhan yang telah naik ke sorga. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya dalam ibadah ini terjadi suatu gerakan yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang imannya sekarang lemah dikuatkan, yang memiliki pergumulan hidup saat ini, hari ini mendapat pertolongan, jalan keluar dari Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami layak di hadapan Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu secara luar biasa. Bahkan lebih jauh kami mau terima firman-Mu hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Kami siap memuji memuliakan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua katakan amin. Yes. Jemaat GBT Darah Yesus siap bersorak buat Tuhan. Karena Dialah yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, Ajaib semua perbuatan. terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
telah tercurah bagi kita. Oleh karena itu, kita masih sanggup berdiri, kita masih semangat memuji Tuhan ya. Biarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Siap maju dan jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Semua angkat tangannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Suara nafiri telah terdengar di mana-mana. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Yang maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, angkat kedua tangannya. Yes, yes. Apinya tercurah bagi setiap kita. Telah tercurah. Dari surga. Yes. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Yes. Tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu Saudaraku. Api itu telah tercurah bagi setiap kita. Kemuliaannya tercurah bagi kita, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan kemuliaan bagi sang raja itu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mau menerima firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, pergumulan, duka cita sekalipun, kita mau tetap mengiring Yesus. Sampai mahkota itu diberikan bagi kita semua. Amin. Bahkan lebih jauh, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setia sampai mati. Melayanimu, mengiringimu. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.
lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi
Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Yesus Tuhan, lebih meriah lagi, come on. Haleluya. Janjimu Tuhan, janjimu Tuhan, kami pegang teguh Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, oh yeah. Kami mau pegang janji Tuhan. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau berkata kepada murid-murid-Mu Tuhan, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena setelah kenaikan-Mu Tuhan, Kau mencurahkan Roh Kudus, penolong, menghibur buat setiap kami. Kami mau pegang janji Tuhan. Mungkin ada di antara kami datang dengan pergumulan, datang dengan masalah Tuhan. Ajar buat setiap kami Tuhan, untuk kami selalu pegang firman Tuhan. Kami belajar memperkatakan firman Tuhan. Kami terus pegang janji Tuhan dengan teguh, karena firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kami. Itu yang membuat kami hidup. Itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami terus menatap masa depan. Karena kami tahu janji Tuhan, Engkau akan selalu memegang kendali hidup kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat merebut kami Tuhan. Kami aman. Kami aman di dalam Engkau Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap diberkati oleh perkataan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Dia mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita akan lihat khotbah kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa kenaikan Tuhan Yesus memungkinkan kita sebagai murid yang excellent. Amin saudara, Yesus harus naik. Yesus harus naik ke sorga. Karena kalau Yesus tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak dicurahkan. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita percaya bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sama pentingnya dengan kelahirannya. Sama pentingnya dengan kematiannya. Sama pentingnya dengan kebangkitannya. Karena dengan kenaikannya ke surga memberikan sebuah legitimasi iman dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena dengan kenaikannya ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya, itu memberitahukan kepada kita bahwa Yesus pemegang kunci surga. Amin saudara. Dia pegang kendali, maka firman Tuhan katakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan saya percaya orang-orang yang percaya kepadanya juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan minimal 3 hal saudara. Yang pertama, asal usulnya memang berasal dari sorga. Saya tidak cantumkan ayatnya, mungkin nanti saudara boleh catat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dia adalah pribadi yang telah turun dari sorga. Dia juga tahu jalan ke sorga. Bahkan Dia adalah jalan menuju sorga. Dan saya percaya setiap kita yang percaya kepadanya ada jaminan di dalam Tuhan. Amin saudara. Pembuktian yang kedua, ketika Yesus naik ke sorga, itu membuktikan bahwa Yesus setara dengan Allah Bapa dalam kemuliaan. Alkitab mengatakan Ibrani pasal 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk dikatakan untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kata di sebelah kanan itu artinya memiliki kesetaraan dengan Allah Bapa di dalam kemuliaan.
Duduk di sebelah kanan itu artinya punya kuasa yang sama. Duduk di sebelah kanan artinya orang penting, kepercayaan, saudaraku dikasih Tuhan, tempat terhormat. Pembuktian yang kedua, Yesus memang harus naik ke sorga untuk membuktikan dia memang setara dengan Allah Bapa. Karena pada waktu dia lahir menjadi manusia, Alkitab mengatakan, surat Ibrani mengatakan, dia seketika waktunya berada di bawah malaikat. Seketika, hanya seketika. Tapi waktu Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke sorga, Alkitab mengatakan, dia setara dengan Allah Bapa. Amin saudara. Yang berikutnya, Yesus berkuasa atas segala makhluk. Saudara kalau dikasih Tuhan, 1 Petrus pasal 3 ayat 22 dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah, perhatikan, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Artinya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Karena firman Tuhan katakan Allah sangat meninggikan dia, saudara. Surat Filipi mengatakan demikian. Jadi Yesus naik ke sorga itu membuktikan apa? Ini dia, bahwa dia berkuasa. Ini membantah doktrin dari saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu manusia pertama yang diciptakan Allah. Kalau dia diciptakan, dia mana mungkin bisa setara dengan pencipta. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tapi justru dia adalah pencipta. Makanya dia bisa dipromosikan duduk di sebelah kanan. Bahkan sudah segala malaikat termasuk iblis. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Lalu apa dampaknya dalam hidup kita sebagai orang percaya? Apa dampaknya kepada kita sebagai orang percaya? Tadi saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu membuat kita, memungkinkan kita menjadi murid-murid Tuhan yang excellent. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin saudara. Yang pertama saya catat saudara, bahwa kenaikannya ke sorga memberikan tujuan yang pasti. Saya kasih ilustrasi saudara. Saya kasih ilustrasi. Beberapa kali, tiap kali kalau ke Bandung, anak saya suka nanya gini, Pih, udah anak saya enggak ya? Beres khotbah kadang suka bilang gini, kok nama saya disebut sih? Dia bilang gini, saya nggak tahu jalan ke Bandung. Padahal udah berulang kali ya jalan ke Bandung ya. Dia bilang, aku pengen lihat Waze. Sebenarnya bukan masalah nggak tahu jalan ke Bandung, karena pengen lihat Waze. I know him. Lalu saya bilang, kamu nggak perlu tahu deh belokannya berapa kali. Yang pasti belokannya cuma 2, kanan atau kiri. Kamu nggak perlu tahu kecepatannya kecepatannya bagaimana, berapa lama sampai, liku-likunya seperti apa. Pernah beberapa kali kita kena macet, kita udah sampai Bandung belum? Belum. Pokoknya kamu percaya deh, saya berulang kali menginjakkan kota Bandung, tidak mungkin saya lupa ke kota Bandung. Dengan kata lain, saya yang pernah ke Bandung berulang kali, saya tahu tujuan yang pasti ke Bandung. Hanya pribadi yang naik ke sorga yang bisa kasih tahu kepada kita tujuan yang pasti ke sorga. Amin saudara. Alkitab mengatakan, di saya ini agak error ya. Next slide. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Boleh dibantu, ini keluar lagi programnya. Alkitab mengatakan janganlah gelisah hatimu. Ada yang sedang gelisah Bapak Ibu Saudara? Dalam terjemahan King James Version, jangan izinkan hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku di rumah Bapakku. Apa saudara? Apa saudara? Kalau orang Jawa bilangnya apa? Wakeh, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak banyak, Tuhan akan ngomong sama kita. Sebab aku pergi ke situ, perhatikan. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Saudara kebayang gak sih? Saya melihat sejarah di SEA Games 2014 kalau nggak salah atau 2015. SEA Games di Filipina itu terjadi termasuk sejarah yang buruk bagi SEA Games. Kenapa?
Ketika para atlet sampai di tempat tujuan, hotel belum tersedia dengan baik. Bahkan kamar hotelnya yang harusnya diisi 2 orang, itu diisi 3 orang. Lalu apa yang terjadi? Venue-venue tempat olahraga, kamar mandinya belum kelar. Kebayang gak sih kita mau tanding nih ya, mau tanding bawa bendera negara nih, udah capek-capek latihan, sampai di sana kamar mandinya belum kelar nih. Yang cowok mungkin bisa di pinggir ya. Kalau cowok kan gampang ya pipis di mana aja ya. Kebayang gak saudara? Tapi kita punya Tuhan, dia naik dulu supaya apa? Menyediakan tempat spesial buat kita. Kenapa dia menyediakan tempat buat kita? Karena kita begitu spesial di mata Tuhan. Dan perhatikan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku perhatikan akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Saudara sudah tahu jalan ke sorga? Sudah tahu jalan ke sorga? Ada yang bilang belum tadi katanya. Saya kasih tahu dong kalau kayak gitu. Ayat 6 sama-sama baca. 2, 3. Kata Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Injil Yohanes begitu banyak kata hidup. Berulang kali saya pernah ajarkan, kata hidup dalam Yunani itu ada beberapa kata. Bios itu hidup yang bergerak, ada biologi, betul ya? Ada bioskop, gambar bergerak. Yang kedua, anastrofe, hidup bertingkah laku, hidup juga tuh. Yang ketiga, punya kualitas yang lebih luar biasa, itu zoe, hidup kekal. Kalau saudara baca di dalam kamus gramatikal Yunani, itu dalam kurung biasanya. Only in faith in Christ. Saudara bisa ngalamin zoe kalau engkau punya iman kepada Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan ini membawa kita ke darat. Supaya apa? Kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran ini membawa kita kepada kehidupan zoe. Alkitab mengatakan demikian. Jadi saya mau katakan kita jadi murid-murid Tuhan. Kita punya tujuan yang pasti. Tahukah saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Minimal kita punya satu kepastian. Tujuan kita hidup. Yang ketiga katakan amin saudara. Karena banyak orang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dia juga gak tahu tujuan yang pasti untuk hidup. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Di dalam Yesus kenaikannya memberikan kepada kita kepastian. Karena kita mengatakan apa? Ketika kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Yesus, maka tersedia tempat di rumah Bapa. Amin. Kepastian kita kepada Tuhan, Dia akan menjemput kita kembali. Yang luar biasanya waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan tidak pakai perwakilan, tapi Dia sendiri yang jemput kita. Dia sendiri yang jemput kita. Haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan, Alkitab mengatakan begini, di mana Yesus berada, di situ pun engkau akan berada. Begitu Dia mengasihi kita loh. Dia rindu di mana Dia berada, saudara juga berada. Saudara. Amin. Kita lihat yang kedua. Kenaikannya ke sorga mewariskan berkat sorgawi. Saudara mau berkat? Siapa yang mau berkat? Siapa yang mau berkat? Kalau mau berkat mah banyak ya. Siapa yang mau menderita? Tuh kan gak ada yang angkat tangan. Saya ulangi lagi, siapa yang mau berkat? Amin. Siapa yang mau menderita? Yang tadinya gini, siapa yang mau menderita? Maksudnya apa itu? Itu kalau di kebun binatang lagi dadahin siamang gitu. Atau dadahin binturong. Ada yang tahu binturong? Berpuluh-puluh tahun baru tahu loh. Umur 40 tahun ada binatang namanya binturong loh.
Yang kedua saudara, kenaikannya ke surga mewariskan berkat surgawi. Nah saudaraku dikasih Tuhan seperti orang-orang yang akan meninggalkan kita, biasanya akan mewariskan sesuatu dalam hidup kita. Orang tua misalnya mau pergi, atau misalnya, saya nggak tahu ya kalau saudara mau pindah kos dulu, kalau saya mau pindah kos, mau pindah, Mbak saya mau pindah ya Mbak, udah nggak di sini lagi ya Mbak, ya oke. Anak-anak kos yang lain, apa yang mau diwariskan? Ya udahlah gue daripada bawa angkutannya banyak, diwariskan benda-benda yang gak berguna gitu kan ya. Pernah gak sih? Gitu gak sih? Ya kan kalau pindahan kos kan daripada satu truk bawa semua barang gitu kan. Ya diwariskan lah. Apa dong buat aku warisannya apa ya? Buat kamu apa ya? Aduh kalau bantal ntar dipelukin terus dong kata aku tuh gitu ya. Yang lain deh apa deh gitu. Kadang sendalnya gitu ya, kadang sepatunya. Ya kan? Kadang bukunya. Apalagi kalau dulu ya. Masih sekolah zamannya saya, kurikulum tahun berapa ya waktu itu ya? Pak Willy masih ingat gak kita kurikulum tahun berapa ya Pak Willy ya? Istilahnya ada buku warisan. Betul ya? Cici yang sekolah dulu, nanti bukunya apa? Diwariskan kepada adiknya. Betul ya? Jadi kalau misalnya 5 bersaudara nih diwariskan terus sampai buku yang orang yang terakhir paling gak enak, tinggal sampulnya doang. Isinya udah gak ada. Apa yang kau wariskan sampulnya doang. Kalau sekarang saya gak tahu apakah masih bisa mewariskan tuh kayak gitu-gitu tuh. Hah? Masih bisa gak mewariskan? Gak bisa ya. Nah kenaikan Yesus ke sorga ini mewariskan juga. Jadi waktu Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia tidak dengan tangan hampa ninggalin murid-muridnya. Hello. Tapi dia berikan sesuatu yang berharga saudara. Berkat sorgawi, coba sama-sama kita baca Lukas 24 ayat 50 sampai 51, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, apa saudara? Ia berpisah dari mereka dan terangkat, perhatikan, terangkat ke sorga. Ini membuktikan dia benar-benar adalah Allah. Karena pribadi mana yang sanggup melawan gaya gravitasi? Betul ya? Terangkat ke sorga, perhatikan. Ada kata memberkati. Kata memberkati bahasa Yunaninya bagus sekali. Ini berulang kali dipakai oleh Lukas. Bahkan di Lukas bagian pertama, kemudian di Injil Lukas bagian ini, bahkan di Kisah Para Rasul juga dia tulis. Memberkati, eulogeo, artinya diberkati, dibuat berbahagia. Kata dibuat berbahagia ini berbeda dengan makarios. Di dalam Matius pasal 5 itu makarios. Diberkati, dibuat berbahagia, memohon berkat, kemudian berlimpah-limpah. Ternyata di dalam eulogeo itu ada kata mendoakan dan menguduskan serta memperoleh perkenanan Allah. Wih, luar biasa. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita begitu aja. Ada warisan yang dia tinggalkan. Yaitu apa? Firman Tuhan katakan apa? Berkat, eulogeo, berkat sorgawi. Kalau saya pelajari dari kamus Yunani, kata ini dipakai dari orang yang posisi sangat tinggi kepada posisi yang lebih rendah. Eulogeo, memberkati, dibuat berlimpah-limpah. Yesus memohon berkat untuk kita murid-muridnya. Mendoakan, menguduskan. Bahkan surat Ibrani mengatakan apa? Dia menjadi pendoa bagi kita. Amin. Amin saudara. Berkat yang luar biasa. Dia mewariskan berkat yang tidak ternilai. Sungguh luar biasa. Bahkan di dalam Matius pasal 28 perhatikan. Yesus mendekati mereka. Mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan. Yesus menjadi the most powerful man on the earth and heaven. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, segala otoritas. Karena itu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
bagian terakhir sama-sama katakan apa? Dan ketahuilah aku menyertai kamu, apa saudara? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa perlu penyertaan Tuhan senantiasa? Karena tugas memberitakan Injil tidak mudah. Yang ketiga katakan amin. Tugas untuk memuridkan bangsa-bangsa tidak mudah. So perhatikan ada kata perintah. Going, pergilah. Baptizing, baptislah. Teaching, ajarlah. Itu punya kalimat setara sama pentingnya. Going, baptizing, teaching perlu dilakukan. Dan butuh berkat eulogio. Butuh penyertaan Tuhan. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita tanpa apa-apa saudara. Dia berikan kepada kita warisan sorgawi. Berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh ada saat ini karena eulogio. Karena ada berkat sorgawi yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidupku. Itu yang memampukan kita seharusnya menjadi murid yang excellent. Karena apa? Ada berkat Tuhan. Amin saudara. Ada berkat Tuhan. Ya Tuhan berikan buat setiap kita. Itu yang membuat kita tetap teguh melayani Tuhan. Lagu terakhirnya melayani, mengasihi. Saudara mau terus melayani dan mengasihi Tuhan sampai akhir? Saudara mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir? Saya percaya saudara bisa lakukan itu sampai akhir karena ada eulogio. Berkat surgawi yang Tuhan berikan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ada berkat surgawi Bapak Ibu Saudara. Coba lihat kanan kirimu orang-orang yang diberkati Tuhan. Yes. Mereka adalah orang-orang yang ada eulogio dalam hidupnya. Amin. Berkat. Berkat itu duit, deposito bukan. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Bahkan pemazmur katakan kemurahanmu lebih dari hidup. Pernah gak saudara nyanyi lagu kemurahanmu lebih daripada hidup nangis? Kemurahan lebih dari hidup. Oh dibikin gospel asik ya. Pernah gak nyanyi lagu itu sampai nangis saudara? Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Ada eulogio dalam hidup saudara. Amin. Makanya dong sesama orang yang diberkati Tuhan jangan suka mengutuk. Ya doa khotbah Selasa kan gitu ya Om ya. Kata-kata kita harus jadi berkat. Ayo dong bilang kanan kirimu. Sesama orang yang diberkati Tuhan jangan suka mengutuk. Amin. Yang di atas lebih keras. Coba sesama orang yang diberkati Tuhan jangan suka mengutuk. Coba bilang. Yang di bawah 2, 3 sesama orang yang diberkati Tuhan jangan suka apa? Kalau ada yang diberkati Tuhan apa yang harus kau lakukan? Memberkati. Kalau difitnah apa yang kau lakukan? Diberkati lagi dong. Kalau diludahin, diberkati dong. Kalau diludahin lap dulu dong. Masa biarin dilewer-lewer? Istri suka bilang ini, kamu kadang out of the box banget sih khotbah. Emang kenapa? Khotbah Jumat Agung aja bisa ngelucu. Cuma ibadah kenaikan ngelucu. Padahal nggak ada di teks, nggak ada nih di teks. Yang ketiga saudara. Ini kayaknya keluar lagi nih programnya. Kenaikannya ke sorga, boleh dibantu dong? Dibantu dong, dibantu. Nah, mempererat. Nah ini dia. Ternyata kenaikan ke sorga itu, kenaikan Yesus ke sorga itu mempererat persekutuan yang penuh apa? Penuh apa? Coba lihat kanan kirimu, penuh sukacita gak mukanya? Iya kan? Penuh sukacita gak sih? Iya kan? Perhatikan saudara Lukas 24 ayat 52 dan sampai 53. Oh ini error lagi nih, bisa dibantu. Lukas 24 ayat 52. Ya. Gak bisa. Mungkin terhalang sama tubuh Anda. Tolong dibantu ya. Next slide. Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Mereka sujud, perhatikan, menyembah kepadanya. Ini murid-murid Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Pulang kemana?
ke Yerusalem. Ini titik awal. Titik awal mereka pertama kali memberitakan Injil. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Dengan apa? Sangat bersukacita. Joyful exceedingly. Sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, murid-murid Tuhan berkumpul di Yerusalem. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk menantikan pemenuhan janji Bapa. Di mana murid-murid Tuhan senantiasa, always, selalu berada di dalam bait Allah. Dikatakan mereka memuliakan Allah dalam persekutuan yang erat. Perhatikan, ada elugeo, bikin mereka persekutuan yang erat dengan penuh sukacita sorgawi. Haleluya. Ini tentunya kerinduan Tuhan. Saya pernah menghadiri sebuah ibadah kedukaan. Lalu keluarga dari yang sedang berduka ngasih wejangan buat anak-anak yang dimana orang tuanya waktu itu papanya atau mamanya meninggal, saya lupa. Papanya kalau nggak salah. Karena keluarga itu anaknya bajak, dia bilang gini, setelah papa nggak ada, mohon kalian tetap jaga hubungan dengan erat dan baik. Jaga hubungan dengan sangat-sangat baik. Karena ada orang tua yang meninggal, anak malah jadi berantem. Malah gak bisa deket. Rebutan warisan. Iya kan? Murid-murid gak mungkin rebutan warisan karena kebagian warisan semua. Elogeo. Iya kan? Dan ini kerinduan Tuhan. Yesus naik ke sorga, harusnya murid-murid tetap dalam persekutuan yang erat. Penuh sukacita, ada kesatuan, ada kesehatian. Bahkan nanti Pentakosta lebih dahsyat lagi. Saudara dikasih Tuhan, bukankah persekutuan yang erat, indah, bersatu dalam kerukunan itu yang Tuhan mau? Amin saudara. Bagi setiap kita orang percaya. Bahkan mereka terus membangun sebuah gaya hidup yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Erat dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, juga di dalam pengajaran firman Tuhan. Yang kita lakukan sekarang itu warisan dari rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memuji Tuhan, kita erat dalam persekutuan, kita menyembah Tuhan, kita di dalam pengajaran firman Tuhan, itu warisan dari rasul-rasul. Rasul-rasul, mereka bikin persekutuan ketika Yesus naik ke sorga. Persekutuan mereka tetap erat. Karena ini kerinduan Tuhan. Bahkan nanti saudara baca dalam Yohanes pasal 17, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga, aku mau Tuhan supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berdoa kepada Bapa supaya mereka, bukan hanya mereka murid-murid saja, tetapi juga orang-orang yang percaya nantinya, mereka juga percaya dan mereka juga menjadi satu. Yang ketika katakan amin. Tuhan mau kenaikannya ke sorga itu membuat kita hubungan fellowship semakin erat dan penuh dengan sukacita sorga. Haleluya. Saudara bayangkan ya, Yesus naik ke sorga, murid-muridnya berantem, gimana tuh? Kebayang gak sih? Gue yang WL, gue yang WL. Lu gak tahu kan gue WL paling bagus tahu kata muridnya. Misalnya ya Petrus berantem sama Yohanes sama Yakobus. Siapa nih yang khotbah nih? Siapa yang khotbah? Kata Petrus, gue lah leader. Kata Yohanes, lu mah kan kebanyakan lucu, gue dong. Teologinya bagus. Coba kebayang gak sih murid-murid Tuhan nih, Yesus baru naik ke sorga ya. Belum sehari udah berantem. Siapa nih yang pimpin doa nih? Siapa yang pimpin doa? Coba kebayang gak sih? Saya percaya mereka punya persekutuan yang erat karena elogio berkat Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Makanya saya mau katakan saudara, kenaikan Yesus ke sorga itu sangat memungkinkan kita menjadi murid-murid yang excellent. Harusnya membuat kita suka bersekutu. Apalagi nanti ada pencurahan Roh Kudus, lebih dahsyat lagi persekutuan kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat saudara, kenaikannya ke sorga menggenapkan janji Bapa akan dicurahkannya Roh Kudus. Dari kenaikan sampai Pentakosta selang berapa hari? 10 hari. Tuhan Yesus kasih tahu enggak?
Tuhan Yesus kasih tahu nggak 10 hari lagi? Enggak, Tuhan kasih bilang apa coba? Kisah Rasul pasal 1 dikatakan begini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Buku yang pertama itu Injil Lukas, yang ditulis oleh Lukas. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ayat yang 3 perhatikan, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, sama-sama katakan selesai. Jadi Yesus naik ke surga karena memang sudah selesai. Jadi kalau ngerjain sesuatu harus sampai excellent gak Tuhan? Tuhan ngajarin kita excellent loh. Amin saudara, perhatikan. Dan dengan banyak tanda. Jadi pertanyaannya setelah Yesus bangkit masih ada mujizat gak? Masih ada mujizat? Masih dicatat loh. Dan dengan banyak tanda, walaupun Injil Yohanes bilang gini, Yohanes menulis begini, tidak semua kami tuliskan, karena kalau semua ditulisin, gak ada satupun buku yang memuat kehidupan Yesus. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Wih, kata ini aja menggugah iman loh. Dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Kalau Yesus hidup, ada lagunya kan? Dia pegang hari esok. Amin saudara. Sebab selama 40 hari ia apa saudara? Ya apa saudara? Kurang keras. Ya apa? Berulang-ulang. Menarik ya, kita ulangan ngasih tahu ngajarin anak-anak itu harus apa? Berulang-ulang. Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid apa? Berulang-ulang. Kenapa sih harus berulang-ulang? Supaya waktu Yesus naik ke surga, murid-murid bilang gini, Yesus teh hidup gak sih? Aduh aku teh lupa soalnya terakhir kali ketemu teh 10 hari yang lalu. Lupa Yesus teh hidup tuh. Kenapa harus berulang-ulang? Tahu kenapa harus berulang-ulang? Ini juga yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dia berulang-ulang membuktikan bahwa dia dahsyat dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita gak pernah ragu sama Tuhan. Supaya kita gak pernah ragu sama Tuhan. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka. Berbicara gak pakai perantara tuh. Berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lalu dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, perhatikan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan apa saudara? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nanti saudara boleh lihat nih, di dalam Lukas pasal 24. Ayat 49 Tuhan ngomong di situ. Ya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Berarti waktu Yesus ngomong itu ada di Yerusalem. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata diperlengkapi itu seperti pakaian. Saya kasih contoh. Awalnya saya nggak pakai ini. Anggap ini perlengkapan yang Tuhan kasih. Firman Tuhan katakan, dan aku akan mengirim kepadamu, Lukas 24 ayat 49, apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi, clothed, dipakaikan baju. Dipakaikan baju. Saudara cari bahasa Inggrisnya clothed, diperlengkapi. Ribet ternyata. Diperlengkapi. Tuhan bilang gini, jangan kemana-mana sebelum kamu diperlengkapi. Pernah nggak orang mau perang nih? Saya mau perang. Oke, perlengkapannya ada. Saya percaya di medan perang saya akan ketemu. Dari mana kamu? Ya nyolong deh dari senjata musuh mungkin.
Emang kamu John Wick ya? Diperlengkapi, perhatikan. Tuhan ngasih tahu, kamu harus stay, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi, clothed dengan kekuasaan. Dari apa? Tempat tinggi. Nanti saudara baca Lukas 24 ayat 49. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi. Tuhan cuma ngomong gini, tetapi apa saudara? Tidak lama lagi. Ngomong hari enggak? Ngomong hari enggak? Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mungkin kalau murid Tuhan salah satunya kayak Rafael gini. Udah 1 hari nih. Belum nih. Besokannya, ini hari kedua nih. Kita belum juga nih. Gak ngerasain apa-apa kan? Besoknya, ini udah hari ketiga nih. Kayaknya Tuhan belum nih. Hari keempat, kayak anak saya kan kalau mau ulang tahun gitu, hitung mundur. Dari 1 bulan sebelumnya. 30 days before. 29 nights before. Sampai hari hanya, this is today. Bayangin ya. Ini kalau ada murid-murid kayak gini, ini kayaknya hitung mundur kayaknya mereka. Atau ini hari pertama nih, kayaknya kita kumpul belum ada apa-apa nih. Udah ada greget-greget belum? Belum sama ya. Hari kedua belum. Ya. Nah soalnya dikasih Tuhan, Yesus cuma ngomong apa? Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Amin. Coba perhatikan, Yohanes 14, ini penting nih. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu, apa saudara? Nah ini diterjemahin beda nih. Sama agama yang lain tuh diterjemahkan beda. Penolong yang lain itu the next prophet. Nabi yang lain. Saya gak perlu sebut lah ya. Gak enak lah ya, gak terlalu kenal saya soalnya namanya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, perhatikan. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak apa? Melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi apa? Kamu mengenal dia. Perhatikan. Saudara harus kenal penolong yang lain itu. Cerita selengkapnya nanti minggu depan Bapak Gembala. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Wah luar biasa. Dan akan diam. Kata diam di situ dwell di dalam kamu. Menyertai dan diam. Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin saudara. Makanya saya percaya sebagai murid-murid Tuhan kenaikannya itu memampukan kita loh menjadi murid yang excellent. Kenapa? Karena dengan kenaikannya Yesus bisa menggenapi janji Bapa. Yang terakhir, saya minta para pemain musik untuk tampil ke depan. Kenaikannya ke sorga memberikan pengharapan akan kedatangannya kembali. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali kepadamu. Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang berjanji? Ini siapa yang berjanji? Yesus. Kalau Yesus berjanji bisa ditepati janjinya? Bisa, pasti. Pasti. Amin saudara. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 1 dikatakan ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Perhatikan, sebuah peristiwa bisa dinyatakan benar kalau ada saksi. Nah, saksinya siapa nih? Murid-muridnya termasuk 2 orang malaikat. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu memang benar-benar terjadi. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama. Sama-sama katakan cara yang sama. Dengan cara yang sama, perhatikan. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dengan kata lain waktu Yesus datang, kita akan melihat melongo. Wih, siapa yang datang tuh? Dia tidak akan meninggalkan kita sekalipun secara fisik Yesus nggak ada sama kita. Secara fisik dia tidak ada sama kita. Jadi yang hadir di tengah-tengah kita siapa sekarang? Roh Kudus.
Di dalam Ibrani ayat yang terakhir, sama-sama kita baca, 2-3. Karena Allah telah berfirman, apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Aku dikasih Tuhan sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan. Kenaikan Yesus itu memungkinkan kita menjadi murid yang excellent. Kenapa? Karena Tuhan sudah lakukan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan kepada kita tujuan yang pasti. Dia mewariskan berkat sorgawi dalam setiap hidup kita. Elogeo ada di atas kepala kita, saudara. Kenaikannya ke sorga mempererat persekutuan, fellowship yang penuh dengan sukacita sorgawi. Kenaikannya ke sorga itu memenuhi janji Bapa tentang dicurahkannya Roh Kudus. Dan yang terakhir, kenaikannya ke sorga memberikan pengharapan bahwa Dia akan datang kembali menjemput kita dengan cara yang sama. Kita percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kenaikannya ke sorga itu memberikan declare buat setiap kita. Bahwa Yesus itu sangat luar biasa. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang dahsyat. Dia punya kuasa, segala kuasa telah diberikan kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kenaikannya memberikan kepada kita sukacita sorga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian sukacita sorga, haleluya. Mari kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh liriknya? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berdebu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berdebu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semangat tanganmu, 1, 2, 3, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Oh, kau bersorak
patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita, sukacita surganya, sukacita surga nyata. Lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, amin. Tuhan, kenaikanmu ke sorga Tuhan memberikan kepada kami tujuan yang pasti. Ada berkat-berkat sorgawi, eulogio itu diberikan buat kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberkati murid-murid-Mu Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami tanpa apa-apa, tapi ada berkat yang luar biasa. Engkau mendoakan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau memberikan kepada kami perkenanan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, mulai kenaikan-Mu ke sorga juga mempererat persekutuan orang-orang percaya. Kenaikan-Mu ke sorga juga Tuhan memberikan kepada kami janji pengenapan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Kami percaya Roh Kudus sudah dicurahkan buat setiap kami. Kami mau lebih lagi Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang excellent, lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan. Terima kasih Bapak karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kalau Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar boleh jadi kekuatan bagi setiap kami. Kau berulang kali menampakkan diri kepada murid-murid-Mu Tuhan. Supaya meyakinkan setiap mereka bahwa tidak ada keraguan-raguan di antara mereka. Ajar bahwa setiap kami Tuhan untuk tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Untuk tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Untuk tidak pernah meragukan penyertaan Tuhan. Untuk tidak pernah meragukan berkat Tuhan. Untuk tidak pernah meragukan sukacita Tuhan. Untuk tidak pernah meragukan kemurahan Tuhan itu dalam hidup kami. Karena kami percaya setiap waktu, setiap hari, setiap saat selalu ada elogio, ada berkat Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan, berkat Tuhan, itu yang membuat kami kuat. Itu yang membuat kami terus memandang kepada Tuhan. Kami terus melayani Tuhan, kami terus memberitakan Injil, kami terus bersaksi, kami terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pastor Lukius untuk firman-Nya. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita bangga punya Tuhan yang amat-amat hebat. Amin. Amin. Kita bangga. Amin. Kita yakin bersama Dia kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus itu tidak ada tandingannya. Haleluya. Tuhan Yesus ojo dibanding. Silakan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari bagi petugas kami undang untuk ke depan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, raba kekala. Tak eloni ganti tekan matiku, yo Gusti Yesus juru wilujengku. Ku
limpahkan rahmat-Nya melimpah-limpah bagi Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kalau petang hari ini kembali kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami boleh beribadah pada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengar suara Tuhan, berkati tangan-tangan Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaanmu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan balas dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk Bapak Riki Rumaktara yang hari ini berulang tahun 53, Ibu Cim yang berulang tahun ke-55. Mari Tuhan, Kau berikan anugerah, kekuatan, kesehatan, gairah, semangat, supaya mereka berdua boleh tetap rajin, setia mengiring pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, Tuhan beserta dengan kami. Berikan tadakan tanganmu untuk diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.